Kalau kita diizinkan untuk melewati tempat yang kurang baik atau gelap atau kelam, percayalah itu bukan destinasinya. Kita di bawah hanya melewatinya, bukan ke sana, tetapi melewatinya. Sama kayak bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi sampai ke tanah Kanaan harus melewati padang gurun. Padang gurun bukanlah destinasi. Jangan lupa ikuti ibadah Star Kids National Social. Selamat hari Minggu Jemaat MNIC Jakarta dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali hari ini di dalam ibadah online. Saya percaya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian sudah siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan ucapan syukur pagi ini Tuhan. Kami mengatakan Kau baik Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami haus akan Engkau. Ini kami Tuhan. Menaikkan setiap pujian dan penyembahan hanya bagi Engkau. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku
cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidup
tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, kasih Tuhan, oh Yesus. Kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat hari Minggu saudara, berjumpa lagi di dalam ibadah online kita hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bukan hanya ingin menolong kami dalam segala situasi kehidupan kami yang telah Engkau lakukan di hari-hari hidup kami.
Engkau juga ingin menuntun kami sehingga kami memiliki firman-Mu, memiliki petunjuk-petunjuk-Mu, dan mendapatkan tujuan-tujuan yang Engkau kehendaki untuk kami dapatkan. Hari ini Bapa, kami ingin dengar firman-Mu, berbicaralah, berfirmanlah. Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan baik, dan Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak-Mu yang mendengarkan sehingga mereka bisa memahami dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema kita sepanjang bulan Februari ini adalah not by sight, atau tidak atau bukan karena melihat. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata seperti berikut. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. So ayat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus, yaitu umat jemaat di sana. So Paulus menyimpulkan ada 2 jenis orang percaya saat itu, saudara, yaitu orang percaya dan orang melihat. Orang percaya hidup karena percayanya, orang melihat hidup karena apa yang dia lihat. Saudara, dunia sekarang agak rancu dengan yang namanya apa bedanya realita dengan kebenaran. Karena menganggap bahwa kebenaran itu adalah realita yang bisa dilihat. Ada istilah no picture hoax katanya gitu saudara. Harus ada buktinya, ada linknya, ada surveinya, ada datanya saudara. Itu kebenaran bagi dunia, disebut realita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kebenaran berbeda dengan realita. Kebenaran adalah apa yang firman Tuhan sampaikan. Bukan hanya sekedar fakta, tetapi apa yang sorga kehendaki seharusnya terjadi. Jadi realita apa yang sedang terjadi, kebenaran adalah apa yang seharusnya terjadi. Dengan kata lain, bedanya adalah orang yang melihat, tanda petik ya, orang melihat adalah orang yang hidup karena realita, sedangkan orang percaya yang hidup didasarkan oleh kebenaran. So ini dia. Dan Alkitab katakan bahwa orang yang memiliki hidup karena kepercayaan atau iman, maka dia memiliki apa saudara? Kemenangan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia kita, yaitu iman kita. Nah, untuk bisa hidup karena percaya, kita butuh iman. Itulah topik sepanjang bulan ini. Sehingga kita bisa hidup bukan karena apa yang kita lihat, tetapi karena kebenaran. Nah, apabila kita punya iman, maka kita bisa dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan. Apabila kita melakukan kehendak Tuhan, itu membuat kita dikasihi Tuhan. Apabila kita dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pribadinya sehingga kita bisa ngalamin pengenalan pribadi akan Tuhan. Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dengan kata lain, kepada siapa Tuhan menyatakan diri secara pribadi? Kepada orang yang mengasihinya. Apa bukti orang mengasihinya? Dia melakukan perintahnya. Bagaimanakah orang bisa melakukan perintah Tuhan? Walaupun banyak nggak masuk akalnya. Apabila dia punya iman. Hidup karena percaya. Nah, di Alkitab banyak sekali kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab yang karena percayanya dia melihat apa yang orang lain gak lihat. Akhirnya dia mengalami pengenalan pribadi akan Tuhan. Sebut saja di minggu pertama kita belajar Gideon mengalahkan seluruh ketakutannya saudara akibat kenyataan musuh yang banyak di depan. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, dia memanggil Tuhan dengan sebutan baru lewat pengalamannya. Jehovah Shalom. Dia mengalahkan anxieties, beyond anxieties. Dan mengalami pengenalan akan Jehovah Shalom. Musa yang mengalami kesembuhan akibat orang Israel saat itu mengalami air yang pahit, sakit saudara, disembuhkan oleh Tuhan. Dia memanggil Tuhan dengan sebutan Jehovah Rafa. Akibat ada Jehovah Rafa, dia bisa melihat beyond infirmities, melewati kelemahan-kelemahan fisik. Kemudian selanjutnya kita belajar saudara, Abraham yang saat itu ingin mempersembahkan sesuatu, dia mempersembahkan anaknya, tapi Tuhan menyediakan penggantinya yaitu anak domba, dan dia memanggil nama Tuhan di situ Jehovah Jireh, yang artinya saudara Allah menyediakan. So Abraham mengalahkan dunia beyond insufficiency, mengalahkan ketidakcukupan
Karena dia kenal namanya Jehovah Jireh. Dan hari ini kita akan belajar namanya bagaimana kita melihat beyond uncertainties. Melewati, melampaui ketidakpastian hidup. Dengan mengenal pribadi yang namanya Jehovah Rohi. Kita belajar dari Daud. Mari kita lihat sama-sama Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai 6 yang menjadi sentral khotbah saya hari ini. Siap-siap saudara, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. So Tuhan adalah gembalaku. Daud seolah-olah sedang berbicara lewat mazmurnya kepada bangsa Israel. Dia menceritakan satu pribadi namanya Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan sebagai gembala. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi Tuhan saat itu menjadi orang ketiga yang lagi diceritakan oleh Daud, saudara. Lalu ayat keempat langsung berbeda. Saudara lihat nih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab bukan sebab dia, tapi dikatakan sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. So switch di ayat 4-nya kalau kita lihat strukturnya saudara ayat ini. Dia switch yang tadinya menceritakan tentang Tuhan. Kemudian dia bercerita kepada Tuhan. Beda saudara, bukan lagi tentang Tuhan. Kali ini tentang dia bercerita dengan Tuhan. Dia berkata-kata dengan Tuhan, saudara. Di ayat 6 dia kembalikan lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, di sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, ada gambaran yang sangat konsisten tentang Tuhan, yang gak berubah. Yaitu bahwa dia menganalogikan bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah dombanya. Indah banget ya saudara ya. Indah banget, keren banget bahwa Tuhan itu gembala, kita domba. Daud menyatakannya dalam Mazmur 23. Yesaya menyatakan kita ini semua sesat seperti domba dan Yesus menggembalakan kita. Kemudian Yesus mengulangi lagi di dalam Yohanes 10. Akulah gembala yang baik yang menyerahkan nyawa kepada domba-dombaku. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup yang kekal. Petrus mengulang lagi. Jadi dalam sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru konsisten analogi ini. Tuhan gembala, kita dombanya. Kelihatan indah. Tetapi saudara, apa itu domba? Domba karakteristiknya itu, saya sebutin aja saudara ya. Yang pertama bodoh. Domba itu bodoh, nggak bisa menentukan arah sendiri. Yang kedua, domba itu lemah, butuh pertolongan terus-menerus. Dia nggak bisa melindungi diri sendiri dari mara bahaya, saudara. Yang ketiga, domba itu sangat clingy, saudara, sangat bergantung. Domba itu juga lebih parah lagi, saudara. Domba itu dia nggak bisa mengontrol makannya. Kalau kita kasih rumput, saudara, dia akan ngais tuh rumput. Begitu rumputnya habis, dia makan itu tanah sampai dia akhirnya sakit sendiri dan bisa mati karena nggak bisa nahan makannya. So dia tidak punya penguasaan diri kalau nggak gembalanya yang menahan dia, saudara. Kemudian domba itu gampang tersesat karena dia bisa mengikuti makanan, ngejar makanan atau ngejar hewan-hewan yang lain, saudara. Yang terakhir, saudara. Tapi justru di tengah-tengah seluruh kelemahan-kelemahan ini, justru ini yang membuat indah. Ini yang saya rasa membuat Tuhan suka menggunakan analogi gembala dengan domba. Yaitu karena semua kelemahan itu, domba punya karakteristik yang dimana dia adalah hewan peliharaan yang punya ikatan khusus. Bonding yang begitu kuat dengan gembalanya. Dia sangat-sangat mengenal suara gembalanya, saudara. Dia sangat mengenali pribadi yang memberi dia makan. So itu dia tentang domba. Nah saudara, mari kita lihat sekarang. Apa yang dilakukan gembala kepada domba? 3 hal yang penting yang diberikan gembala bagi domba yang gampang tersesat di padang kehidupan ya saudara, yang penuh ketidakpastian ini. 3 hal yang penting yang diberikan gembala bagi domba
di dalam padang kehidupan sehingga dia tidak tersesat dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini. Saudara bisa catat, yang pertama yang disediakan oleh gembala namanya direction atau arahan, saudara. Mazmur Daud yang pertama, Mazmur 23 ayat yang pertama, kita baca kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini kita tahu bahwa Tuhan menuntun dan mengarahkan jemaatnya, membimbing mereka ke air yang tenang, ke padang rumput, artinya ke tempat yang baik. Dan dia mencukupkan segala kebutuhan kita di dalam perjalanan dan sepanjang perjalanan menuju tempat yang dia inginkan tersebut. Nah, ini kita menjadi iman kita, saudara. Apapun yang kita alami di tahun 2020, 2021, saudara, ada wabah penyakit, ekonomi yang susah, dan yang lain sebagainya, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kita ke tempat yang baik. Tetapi ayat yang keempat dikatakan seperti berikut, saudara. Ayat yang keempat, begitu, ini kan sebelumnya udah enak-enak, dia tuntun ke rumput hijau, air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapakah yang menuntun kita masuk ke dalam lembah kekelaman? Ya Tuhan juga, gembala itu. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dengan kata lain, saudara, saya mau katakan seperti ini kebenaran yang harus kita pegang sebagai domba, yang menjadi dasar iman kita. Tuhan pasti membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kalau kita diizinkan untuk melewati tempat yang kurang baik atau gelap atau kelam, percayalah itu bukan destinasinya. Itu kita di bawah hanya melewatinya, bukan ke sana, tetapi melewatinya. Sama kayak bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi sampai ke tanah Kanaan harus melewati padang gurun. Padang gurun bukanlah destinasi. Padang gurun bukanlah tujuan. Tetapi hal yang harus dilewati. Tujuannya apa? Dalam Ulangan pasal yang 8. Kenapa kita harus melewati? Firman Tuhan katakan untuk menguji hatimu. Karena kita baru terbukti karakternya di tengah-tengah kesusahan. Dan yang kedua, untuk menguji hati, yang kedua Tuhan katakan di Ulangan pasal yang ke-8 adalah supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi terhadap setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. So di situ kita lihat direction-nya Tuhan. Nah, tetapi kita jangan sampai salah nih. Saya selalu punya prinsip seperti ini. If it's good, it's from God. If it's evil, it's from the devil. Saudara, bila itu baik, itu dari Tuhan. Bila itu jahat, maka itu dari iblis. Nah, saudara jangan cepat-cepat menimpulkan mana yang baik, mana yang jahat. Caranya adalah apa, saudara? Kita tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, kita sering salah ini, saudara. Kita anggap Tuhanlah sumber sakit penyakit kita. Enggak, saudara. Tuhan mengizinkan kita. Sama seperti Ayub. Tuhan gak pernah ngasih sakit penyakit sama Ayub, saudara. Tetapi apa, saudara? Tuhan mengizinkan itu terjadi, iblis yang memberikan sakit penyakit itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu di balik semua itu ada rencana yang indah Tuhan buat dia untuk menguatkan dia, memurnikan dia. Yakobus 1 ayat 13-17. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Perhatikan tuh. Bagi saudara yang kebanyakan nonton sinetron, bertobat ya. Yang begitu susah dikit, saudara berkata, Tuhan, cobaan apa lagi yang kau berikan kepada hambamu ini? Kebanyakan nonton sinetron, drama Korea, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah nggak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Perhatikan, jangan sesat. Jangan sesat bukan berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu beranak dan lain sebagainya. Itu sesat, saudara. Tetapi ada juga hal sesat yang lain. Janganlah sesat. Perhatikan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa yang terang, segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kesesatan bukan hanya masalah saudara kita nggak mengenali siapa Yesus, tetapi di saat kita menganggap
bahwa Tuhan, kebaikan Tuhan, ada kegelapan di dalamnya. Tuhan itu nggak tulus memberi yang baik, saudara. Makanya saudara, kita harus percaya bahwa segala sesuatunya itu baik. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Kalau ngelewatin lembah, percayalah Tuhan nggak ingin kita berhenti situ. Ron Kenoly, seorang penyanyi zaman dulu, saudara, gospel, dia bilang, if you go through hell, don't stop. That is not your destination. Amin, saudara. So, ini dia, saudara. Justru di tengah-tengah lembah kekelaman, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Makanya tadi saya sudah sampaikan, ayat 1-3, Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan, Tuhan jadi orang ketiga. Waktu di saat segala sesuatu lagi baik, lagi dapat padang rumput, lagi dapat air yang tenang, kita gampang cerita tentang Tuhan. Tetapi begitu masuk ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena engkau. Kali ini Daud, dia nggak ngomong sama orang. Begitu melewati lembah kekelaman, dia dipaksa untuk nggak banyak ngomong sama orang. Dia ngomong sama Tuhan. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Dia ngomong langsung sama Tuhan. Tuhan jadi orang kedua tunggal, saudara. Tadinya Tuhan jadi orang ketiga, dia jadi orang kedua sekarang. Justru kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di masa-masa sulit. Mazmur 23 ini dicatat Daud. Bukan karena dia ngelihat padang rumput yang hijau. Enggak. Sejarah mencatat, Mazmur 23 dicatat. Ditulis oleh Daud pada waktu Daud lagi diusir keluar dari istananya, turun dari tahta karena dikudeta oleh anaknya sendiri, saudara. Dia pergi seperti orang terbuang, saudara, pindah dari gua ke gua, dari tempat terpencil ke tempat terpencil, tempat yang tandus, tapi di tengah-tengah itu dia melihat beyond uncertainties. Melewati segala ketidakpastian, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Sebab engkau besertaku ya Tuhan ya. Itu saudara. Nah kita percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau kita ngalamin yang buruk, percayalah kitab Yakobus tadi katakan, pertama itu akibat iblis. Yang kedua akibat keinginan manusia. Keinginan manusia bisa keinginan kita pribadi. Kebanyakan makan lemak, akibatnya kolesterol gitu. Itu bukan cobaan dari Tuhan. Salah makan namanya saudara. Kebanyakan begadang, akhirnya kelihatan tua mukanya. Jangan bilang, oh ini tantangan dari Tuhan supaya saya tidak sombong karena ketampanan saya. Enggak, itu karena karena banyak begadang. Dan lain sebagainya, saudara. Oke? Karena kesalahan manusia atau kesalahan manusia secara korporat. Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Akibat orang punya keputusan-keputusan yang salah, terjadi mutasi genetik. Akibat cara makan orang yang salah, nggak ngikuti firman Tuhan, muncullah penyakit-penyakit turunan. Apa yang dilarang Tuhan tidak dilakukan. Dan akhirnya dunia kita ngalamin penyakit. Dan itu bukan dari Tuhan. Akibat dari siapa, saudara? Dari iblis. Dan akibat keinginan manusia. Bisa secara pribadi atau secara korporat. Direction. Tuhan memberikan arahan. Yang kedua yang Tuhan sediakan bagi domba-dombanya yang harus kita imani adalah Tuhan memberikan correction. Tuhan akan mengoreksi kita. Karena domba itu gampang tersesat, saudara. Saudara tahu di dalam inti utama tentang domba, dalam Yesaya dikatakan kita semua sesat seperti domba. Ciri-ciri domba bagi kitab Yesaya adalah apa? Gampang tersesat. Nah karena itu domba itu punya tongkat dan punya gada. Gada itu untuk memukul. Tongkat itu bentuknya, kalau tongkat orang Israel, saudara-saudara bisa lihat di layar, saudara, itu bentuknya melengkung atasnya, cukup untuk narik lehernya domba, saudara. So begitu dombanya lari kemana-mana, itu ditarik tuh lehernya pakai tongkat yang melingkar itu, saudara. Waktu ditarik nggak enak. Demikian juga waktu koreksi. Makanya firman Tuhan katakan dalam Ibrani, tiap-tiap ganjaran, waktu dia diberikan tidak datangin damai sejahtera. Waktu ditegur, nggak datangin damai sejahtera. Malah yang ditegur sukacita, saudara. Tidak mendatangkan damai sejahtera, tetapi duka cita. Tetapi kemudian itu menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. So gitu ya, saudara. Dia memberikan koreksi bagi kita. Wow. Saudara, seringkali di saat kita gagal untuk mengenali kehendak Tuhan, gagal melihat panggilan Tuhan, saudara, kita ngalami kesusahan sendiri. Tiap kali ada koreksi, ada teguran lewat dari Tuhan atau lewat orang lain, percayalah saudara, biarkan hatimu, jangan dikeraskan hatimu. Mungkin kita nggak mengerti,
Mungkin kita belum paham kenapa Tuhan suruh begini. Kenapa aku kayaknya diarahkan Tuhan ke arah yang aku sama sekali nggak inginkan, saudara. Tapi saya suka kata-kata ini. Dikatakan, we don't need to understand it completely to obey God immediately. Saya ulang nih. We don't need to understand it completely to obey God immediately. Kita nggak perlu paham keseluruhan dulu apa maksud Tuhan untuk mentaatinya, tetapi ketaatan harus immediate, harus segera, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan sedang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Correction. Yang ketiga yang Tuhan siapkan, yang harus kita imani Tuhan berikan di masa-masa sulit adalah protection. Protection, sebagai gembala yang baik, dia menyediakan perlindungan. Ayat 5 dikatakan seperti berikut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, saudara. So ada protection. Saya ngebayangin, walaupun kita tinggal di dunia yang jahat ini, Tuhan menyediakan perlindungan. Iblis siap sedia seperti singa yang mengomong pengen menerkam kita, tapi dia bikin ompong sama Tuhan. Hanya bisa mengintimidasi, saudara. Sama kayak saya tadi browsing, saudara. Kok berani banget ya pawang ular di India, saudara. Ngelihat ada kobra yang meliuk-liuk di depan dia sambil tiup seruling. Kok berani? Begitu saya lihat, ternyata banyak yang fake, saudara. Mereka bukan karena jago banget menaklukkan ular, tetapi karena ternyata ularnya udah dicabut taringnya, udah nggak ada lagi. Lalu bagian bolongan yang tempat bisa ngeluarin bisanya itu dilem, saudara, sehingga nggak ada lagi kemungkinan keluar. Ularnya bener-bener ular yang tumpul, saudara. Udah nggak punya taring, udah nggak punya bisa, saudara. Jadi ya mau meliuk-liuk aja ya kayak sesuatu yang lembek aja yang nari-nari di depan si pawangnya itu, saudara. Saya rasa begitu juga. Iblis nakut-nakutin kita. Bagian dia cuman nakut-nakutin kita. Tapi firman Tuhan katakan di kayu salib, Kristus telah melucuti iblis. Bahwa dia tidak punya sengat lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Dia tidak punya kuasa lagi. Kenapa? Karena Tuhan telah mengalahkannya. Dan Tuhan yang mengalahkannya sekarang tinggal di dalam kita. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Waktu Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombaku. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau gembala zaman dulu, saudara, domba mati buat gembala. Saudara tahu domba mati buat gembala kenapa? Karena gembalanya orang berdosa. Maka domba harus disembelih untuk nebus dosa si gembalanya. Tetapi di perjanjian baru, waktu Yesus hadir sebagai gembala yang sejati, gembalanya yang mati bagi domba-dombanya. Sekarang kita punya gembala yang jauh lebih baik dari gembala-gembala orang Israel pada zaman dulu. Kita punya gembala yang sejati yang gak akan pernah ninggalin kita. Wow, ini yang jadi iman kita. Di masa-masa sulit kita percaya perlindungan Tuhan. Jalanin, jangan nyerah, jangan takut, saudara. Iman kita itu muncul kenapa? Di ayat 5 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Apa yang membuat kita yakin ada perlindungan Tuhan? Karena ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sertai kita. Saya tanya sama dua anak saya, Sean sama Samantha. Sean, karena mereka takut kalau tidur sendiri, saudara. Dan suatu kali saya nanya sama dia, Sean, Samantha, pilih mana? Lampu terang, lampu dihidupin, tapi nggak ada Dedi. Atau lampu dimatiin, gelap, serem, tetapi ada Dedi. Mereka semuanya serentak milih, ada Dedi. Mereka milih ada Dedi. Kenapa, saudara? Kadangkala kita lebih baik kita berada di tempat yang gelap, kelam, saudara, tetapi ada Tuhan, daripada di tempat terang kita bisa figure out, oh akan begini, prediksi kita begitu pintar merancang masa depan, punya perencanaan-perencanaan, tapi kalau nggak ada Tuhan beserta kita, banyaklah lubang yang tidak kita ketahui apabila kita tidak berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan beserta kita, bahkan di saat kita nggak mampu berjalan, dia gendong kita. Yang kedua, saudara, yang membuat kita percaya ada perlindungannya, karena dikatakan gadanya siap menolong kita. Gada itu untuk gebuk kuasa kegelapan sehingga kita nggak takut lagi.
Yang ketiga saudara, yang membuat kita aman, terproteksi di saat kita udah hilang arah saudara-saudara. Kalau saudara anak Tuhan, mungkin saudara bisa agak melenceng, tetapi saudara di saat kau menjadikan Tuhan gembalamu saudara. Apa yang terjadi saudara? Tuhan akan tarik engkau dengan tongkatnya. Sakit memang sakit saudara. Waktu ditarik itu terkekang, seperti kebebasan kita terkekang, seperti kita harus melakukan sesuatu yang gak ingin kita lakukan. Tapi saya mau katakan saudara, itu yang membuat kita aman. Di saat Tuhan beserta kita, kita lihat gadanya ngancurin lawan-lawan kita, dan tongkatnya siap menarik kita di saat kita jatuh. Saya mau katakan, saya akan tutup dengan ini saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh dalam iman kepada Jehovah Rohi atau gembala itu, tahu nggak saudara cara yang terbaik? Cara yang terbaik adalah dengan kita menjadi gembala. Saya mengalami bahwa saya baru belajar paling banyak. Saya baru jadi ayah itu 4 tahun, jalan 5 tahun saudara. Tetapi saya belajar tentang hati Bapa jauh lebih banyak pada saat saya jadi bapak dibanding saya punya anak. Dibanding sebelum saya punya anak saudara. Dulu saya bisa khotbah hati Bapa, tetapi sekarang kalau saya cerita tentang hati Bapa, saya begitu bisa mendalaminya, memahaminya. Demikian juga dulu kita bisa, saya baru bisa memahami Allah itu adalah gembala pada saat saya memberikan gembala. Dan itu kita butuh satu yang namanya belas kasihan, ngelihat orang banyak. Matius 9 ayat 36 dikatakan seperti berikut. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. So di dunia banyak orang yang lelah dan terlantar. Itu akibat apa? Karena mereka hidup tidak punya gembala. Apa respon Yesus? Dia berbelas kasihan, compassion. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Yesus ingin melatih gembala-gembala, sehingga di saat gembala-gembala itu muncul, gembala yang tidak sempurna seperti kita muncul, kita jadi pengenal pribadi gembala yang sejati, yaitu Yesus. Ada 4 tingkatan orang nih. Pertama, kalau ada orang yang terluka dan terlantar seperti itu. Yang pertama adalah orang yang apatis. Apatis yang bilang, I don't care, you're hurt. Aku nggak peduli kamu itu luka. Kemudian naik level sedikit, namanya simpati. Orang simpati, dia bilang gini, aku kasihan, aduh kasihan banget kamu terluka. Cuman kasihan. Level selanjutnya namanya empati. Empati, kita udah bisa meletakkan posisi kita pada orang tersebut. Aku turut terluka bersama-sama dengan engkau. Lihat ya bedanya saudara ya. Apatis, aku tidak peduli kau terluka. Simpati, aduh kasihan kamu terluka. Sedangkan empati, aku ikut terluka bersama-sama dengan kau. Tetapi ada tingkatan yang keempat, dan ini yang Yesus pilih, namanya belas kasihan. Mengatasi empati, simpati, dan empati. Belas kasihan itu bukan hanya aku turut terluka di saat engkau terluka, tetapi aku akan mengusahakan apapun yang bisa aku lakukan, bahkan sampai menyerahkan nyawaku, supaya engkau tidak terluka. Itu namanya compassion. To be moved inwardly. To yearn with tender mercy, affection, pity, and empathy, saudara. So lengkap, saudara. Dan rasa belas kasihan inilah yang akan membuat kita menjadi gembala yang baik. Dan kalau kita jadi gembala yang baik, makinlah kita bisa beriman dalam masa-masa susah kita. Karena kita makin paham karakteristik atau sikap sang gembala sejati, yaitu Tuhan. Saya akan tutup dengan satu cerita ini, saudara. So, saya punya 8 tahun yang lalu, kita masih hidup di base camp, saya belum menikah. Lagi heboh-hebohnya orang punya anjing, saudara. Dan akhirnya kami cari-cari anjing deh. Ada teman satu base camp, si Wilson sama Kiwan, dia beli beagle, saudara, karena lucu, saudara. Saya ditawarin teman kampus saya, Tommy mau nggak adopsi anjing? Boleh. Anjingnya apa? Karena saya lagi cerita anjing sekarang karena saya nggak pernah pengalaman sama domba, saudara. Jadi saya cerita anjing peliharaan, saudara ya. Oke, teman bilang ada nih tipenya namanya Anatoly Shepherd. Saya browsing deh Anatoly Shepherd, cakep nggak gitu ya? Maklum kan pengen tahu anjing cakep, saudara ya. Saya ngelihat, Anatoly Shepherd itu ternyata tipe yang kayak
Kalau saudara pernah nonton film Scooby-Doo, itu kayak Scooby-Doo. Scooby-Doo itu tipe Anatoly Shepard, saudara. Dia bisa tinggi besar. Oh, saya senang dong. Mau. Saya ambil deh, masih anakan kecil. Saya tanya, dapat dari mana? Oh, ini ada anjing yang hilang. Saya dapetin. Ini tipenya Anatoly Shepard. Dia ini penyuka anjing. Dia punya banyak anjing, saudara. Tapi aku udah kebanyakan anjing. Aku nggak mau rawat. Pengen sih rawat. Kamu mau rawat nggak? Oke deh, aku rawat. Aku rawat dari kecil, saudara, baby, saudara. Begitu aku rawat, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Ternyata aku nggak tahu. Makanya penting banget kalau beli anjing, lihat sertifikatnya. Itu ternyata dia bawa penyakit. Nggak lama kemudian penyakitnya itu, saudara, menggerogoti semuanya. Yang tadinya anjing cantik, bulunya kayak emas, warna coklat gitu, saudara, emas. Lalu habis itu, saudara, tiba-tiba rontok. Dan akhirnya korengan dari kepala sampai buntut, saudara. Itu luka banyak-banyak. Bukan hanya jijik, saudara, tapi bau, saudara. Saya bingung deh, saudara. Tetapi saat itu saya memutuskan, karena pengen belajar hati gembala, saya memutuskan untuk menggembalakan si Anatoly Shepard ini, menunjukkan belas kasihan. Bukan karena ada untungnya, tapi aku pengen buktikan bahwa aku pengen jadi pribadi yang benar-benar bisa care. Sama anjing yang dekat aja nggak bisa care, gimana sama orang-orang lain yang nggak dikenal nanti. Akhirnya coba deh, saya coba rawat, saudara. Tahu nggak, ini anjing nggak tahu kenapa sih, saudara ya, dia nggak mau makanan anjing. Saya terpaksa harus beli, tiap hari saya harus beli warteg. Sukanya makan warteg, saudara. So nasi, ada ampela, ada ati, daging. Saya jadi kayak ngerawat satu orang, saudara. Lebih mahal daripada beasiswa anak nih. Saya ngebeasiswain orang di sekolah, saudara. So dia makan itu, saudara. Pagi, sore, saudara. Setiap kali pulang, saya rawat. Saya beli sampo, mohon maaf. Sampo supaya dia bisa bersih kembali. Karena udah jijik banget dan bau, saudara. Orang bilang, dokter bahkan udah bilang, dokter saya bawa ke dokter hewan, dia bilang suntik mati aja, ditidurin aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Dia bilang gitu. Saya nggak mau, saudara. Saya mau rawat. Saya nggak mau ngebiasain kalau udah ada orang, gitu nggak berguna lagi, dibuang, saudara. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau belajar untuk rawat. Dan begitu saya rawat, saudara, sampo-nya itu sekitar 10 kali lipat sampo-nya saya. Harganya, saudara. Sampo mahal. Saya sampoin, saya andukin, saya iniin sendiri, saya kasih anduk khusus, saudara, saya mandiin tiap hari. Karena si dokternya juga udah bilang, udahlah Pak, ini aja suntik mati aja. Saya akhirnya setelah beberapa kali bawa ke dokter hewan dan habis duit untuk bayar ke dokter hewan, saya udah biar saya aja yang suntik, dok. Saya beli, saya jadi belajar cara menyuntik hewan. Saya udah tahu cara cari pembuluh darah, saudara, untuk suntik dia dengan obatnya. And you know what, setelah merawat dia berbulan-bulan, akhirnya dia begitu dekat dengan saya. Punya seperti bonding yang begitu kuat. Setiap kali saya pulang ke tempat itu, dia sambut saya, bisa sampai lompat-lompat tinggi sekali, hampir kayak ngelompat pagar, karena menyambut saya karena Tuhan yang telah menjaga dan memeliharanya hidup, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia semakin tumbuh bulunya, makin lama makin bersih, makin tebal, dan akhirnya kembali seperti gold. Dan akhirnya saya menikah saat itu. Saya bawa dia sama untuk bareng-bareng sama Sheila. Jadi hidup bertiga kami dalam satu rumah di Geraha Raya, saudara. Saya, Sheila, dan anjing itu. Tapi saya bahagia banget melihat perubahannya. Yang saya rindukan bukanlah dia memberi apa-apa. Nggak ada gunanya buat saya. Nggak ada dia juga aman kok kompleks perumahan kami. Tetapi yang saya rindukan hanya cuma satu, belas kasihan yang pengen dia pulih, pengen dia baik. Dan di saat dia menumbuhkan seluruhnya sampai akhirnya dia menikah. Dan akhirnya punya anak dan banyak orang, dan ada orang-orang yang minta anaknya, saudara. Saya mengatakan, saya bahagia sekali bisa mengantarkan dia ke pelaminan. Sorry, saudara, bukan mengantarkan ke pelaminan. Tetapi saya bahagia dia bisa menjadi anjing yang sejati. Saudara, saya mau katakan, ayo latih, terlibatlah dalam penggembalaan. Baik itu asisten kesan, jangan mau hanya diperhatikan. Karena di saat kita menggembalakan orang, di situ kita dapat hati Tuhan, Jehovah Rohi, Sang Gembala yang agung. Dan kita mendapatkan segala hal. Kita lebih gampang mengimani 3 hal tersebut. Mengimani directionnya, arahannya. Mengimani koreksinya, bisa lebih peka. Dan mengimani, saudara, protectionnya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi biar firman ini mengubah hidup kami. Membawa kami ke dalam pengenalan yang sejati akan Jehovah Rohi,
Tuhan yang adalah gembala kami, yang tidak akan membiarkan kami kekurangan. Engkau bukan hanya sesuatu yang kami ceritakan melewati masa sulit ini. Di saat kami nggak bisa cerita lagi tentang orang, kami cuma bisa bercerita kepada Tuhan. Kami menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami nggak takut bahaya karena Engkau beserta kami. Karena gadamu ada kan buat kami Tuhan. Karena tongkatmu tersedia kan Tuhan di saat kami begitu bodohnya nggak bisa cari jalan di saat kami tersesat. Tolong kami Tuhan. Sehingga saat nanti kami akan sampai destinasi yang sesungguhnya. Yaitu kami akan berdiam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kalau engkau ngalamin kesusahan, ngalamin arahannya Tuhan. Hidup dalam banyak ketidakpastian. Hari ini aku berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan memberikan pewahyuan kepadamu. Betapa Dia adalah gembala yang baik. Engkau akan merasakan bahwa Dia begitu dekat dengan engkau, menuntun jalanmu. Engkau menjadi begitu peka terhadap arahannya, directionnya. Begitu peka terhadap koreksinya. Begitu peka terhadap proteksinya. Sehingga engkau akan melihat bahwa hidup di dunia yang penuh ketidakpastian ini engkau lewati dengan kepastian bersama Tuhan sampai engkau kembali kepada Bapa nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biar firman ini terus berbuah-buah di dalam hati dan tindakan kami. Haleluya. Amin. Saudara, saya sangat percaya bahwa firman Tuhan yang barusan kita dengar telah memperkuat iman untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Baik saudara, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR code yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Allah Bapa kami dalam surga, buat segala berkat yang telah Kau berikan buat kami. Terimalah persembahan kami sebagai rasa terima kasih kami Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Dan Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami tekanan hidup. Biar Tuhan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik buat mereka. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa dan negara ini boleh mengalami hal-hal yang baru kembali untuk menghadapi tahun-tahun mendatang dengan keberhasilan dari kepemimpinan Pak Jokowi dan Maruf Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan buat Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.